Banyak orang berdalih. Kan waktu di zaman Nabi, ada juga sahabat yang tidak mengikuti Nabi. Lalu mereka berdalil, saya lihat beberapa di media begitu ya. Mereka mengatakan karena waktu Nabi bilang Sami Allahu liman hamida dalam sholat, ada satu sahabat di belakang shaf mengatakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran itu puji-pujian yang banyak. Tayyiban yang sangat baik, mubarakan fi penuh dengan keberkahan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanya, siapa yang bilang tadi itu? Sahabat itu mengatakan saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi saya diperlihatkan waktu kau ucapkan itu, diperlihatkan oleh Allah, malaikat berebut untuk mencatatnya. Karena mulianya kalimat itu. Ini, Bapak Ibu sekalian, terjadi di masa Nabi masih hidup. Proses agama, penyempurnaan agama masih berlanjut. Kalau Nabi sudah meninggal, sudah sempurna agama. Jangan itu ditarik dalil kalau kita sekarang boleh juga buat apa yang Nabi tidak contohkan. Ini ajaib ini. Kan gitu. Sangat beda. Nggak bisa, tidak ada kolerasinya antara itu sama ini kan. Kalau kita hidup di masa Nabi, kita buat satu perbuatan. Kalau Nabi setujui, diistilahkan dalam Syama'il Muhammadiyah atau dalam mengambil hukum dari Nabi SAW itu ada qauliyah, perkataan, ada fi'liyah, perbuatan, ada takririyah, persetujuan Nabi. Jadi kalau Nabi setuju bagian dari syariat tuh. Tapi itu syaratnya waktu Nabi masih hidup. Kalau sekarang gimana caranya? Nabi sudah meninggal dan agama sudah sempurna. Sudah turun Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Itu turun di masa hidup Nabi terakhir. Di haji wada, haji perpisahan Nabi. Karena agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Itu turun di haji di musim haji di Arafah kepada Nabi SAW. Dikenal dengan haji perpisahan. Gitu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sudah sempurnakan nikmatku pada kalian dengan Islam itu. Wa raditu lakumul Islam. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Nah di saat itu dan pada saat Nabi SAW meninggal sudah selesai. Jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Nabi tanya ayyukumul qail, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Diam semua, takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa cung ya. Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Sami Allahu liman hamidah. Nabi baca doa. Apa yang diajarkan Nabi? Doa yang Bapak baca tadi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ternyata ada orang bacanya lain. Sami Allahu liman hamidah. Apa dia baca? Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, "Manil qail?" Siapa tadi yang baca doa itu? Tidak pernah kuajarkan. Ana. Saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yatabadarun. Aku lihat 39 malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca. Andai pakai kaidah tadi, jika tidak dibuat Nabi bid'ah, berarti Nabi bilang, aku lihat 39 malaikat pencabut nyawa ingin mencabut karena kau berani-berani melakukan perbuatan bid'ah. Jadi ini poin penting, Bu ya. Tidak boleh ibu beribadah apapun kecuali sudah tanya bagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Ciplak apa adanya. Lakukan seperti apa yang beliau lakukan. Misal contoh ziarah kubur. Jangan pernah ziarah kubur sampai tanya, Nabi SAW bagaimana ziarah kuburnya? Datang, ucapin salam, kemudian doain mayit. Habis itu Nabi SAW pulang. Clear, selesai. Itu Nabi kerjakan. Ya sudah, jangan ditambah, jangan dikurangi. Nggak perlu bawa air, nggak perlu bawa bunga. Ya, sering terjadi di Indonesia begitu ya. Untuk apa? Kadang-kadang ada jawabannya tanahnya kering biar basah. Nggak ada hubungannya. Nggak akan ngurangin siksanya kalau dia orang memang disiksa. Nggak akan menambah amal solehnya dan nikmat di kuburan bagi orang soleh kalau disiramin air. Kan ada hubungannya sama sekali. Bisa saja kuburan itu tanahnya kering, mungkin cuma gundukan tanah tapi di bawahnya taman dari taman surga. Bisa saja kuburan itu dari marmer, bangunannya mewah tapi di bawahnya lubang dari lubang neraka. Gak ada hubungannya. Makanya ikuti panduan. Ya kalau di perusahaan itu SOP-nya gitu ya. Ya ada standar operasional yang harus kita lakukan. Jadi jangan nambah-nambah, nggak perlu nambah-nambah. Ikutin dan murnikan ajaran beliau, gitu kan? Orang meninggal takziah, bagaimana Nabi bertakziah? Tanya, cari tahu. Jadi nggak usah dibumbu-bumbuhin. Nabi SAW waktu meninggal Ja'far bin Abi Thalib, sepupu beliau, kakaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Ini 10 tahun lebih tua daripada Ali. Meninggal mati syahid di perang Mu'tah. Ya. Kemudian beliau pada saat meninggal dikubur di sana di Jordan. Lalu kemudian Nabi SAW bilang kepada penduduk Madinah, Isna'u li Ali Ja'far fa innam asabu ma lam yusibkum.
buatkan makanan buat keluarganya Ja'far karena mereka ditimpa apa yang tidak menimpa kalian. Berarti kita disunnahkan apa? Bawa makanan ke rumahnya orang yang sedang bersedih. Bukan kita datang makan di situ. Jangan dibalik. Kita yang bawa minuman, bawa makanan, mereka lagi bersedih. Dan takziah itu untuk meringankan kesedihannya keluarga mayit. Bukan mayitnya ya. Kenapa banyak orang datang berzikir situ ya segala macam? Karena dia pikir ini takziah untuk mayit, bukan. Untuk keluarga mayit. Jadi bagaimana kita hibur mereka? Makanya Nabi SAW pada saat bertakziah di rumah sahabat, beliau datang dan tidak berlama-lama. Datang cuma ucapin Allahu ajrakum, semoga Allah lipat gandakan pahala kalian. Innalillahi ma'atha, milik Allah apa yang dia beri, walillahi ma'akhad, milik Allah yang diambil, wa kullu syai'in bimiqdar, semua berjalan sesuai dengan takdirnya. Udah Nabi pulang habis itu. Enggak duduk makan, ngobrol, ibadah-ibadah ritual yang dikerjakan gitu kan. Kalau diingatkan jangan, enggak boleh, jangan sampai berzikir. Oh itu zikir kan baik. Subhanallah. Baik itu di mata seorang muslim harus baik di mata Allah dan Rasulnya. Tidak cukup dengan baik di mata kita. Karena kalau semua orang berdali, oh ini baik, maka kira-kira Bu ya, bagaimana warna-warninya agama kita? Karena di ruangan ini saja misalnya berapa 100-200 orang yang hadir misalnya, semua menganggap baik sesuai dengan otak dia, berarti Islam akan terwarnai 200 warna. Kan begitu? Karena tidak ada standarnya. Harusnya apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dicontohkan, kita murnikan supaya semua satu dunia ini sama. Sama ziarah kuburnya, sama takziahnya, sama zikirnya, sama doanya, sama sholatnya, nggak boleh ada bumbunya. Kenapa sekarang umat Islam terlalu variatif banyak sekali? Karena mereka mau buat sendiri dengan alasan ini baik. Nggak bisa ini, ya. Nggak bisa. Tidak semua niat baik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat saya kasih contoh ya, ibu kerja di satu perusahaan supaya mudah memahami bagaimana memurnikan ajaran Nabi ini penting. Jadi ibu nanti nggak sia-sia waktunya, energinya, hartanya, nggak sia-sia, akan pasti diterima. Kalau kita kerja di satu perusahaan, kita diberikan sebuah tempat misalnya, anggaplah saya kerja, ini meja saya kainnya ini, inilah tempat porsi saya yang saya diberikan oleh perusahaan, dan tembok ini berwarna putih, inilah ruangan saya. Nah di saat misalnya saya punya inisiatif nih, karena bagi saya warna putih kayaknya standar banget ya, saya suka warna coklat misalnya, saya pakai duit saya beli warna coklat, saya cat temboknya misal. Oh ini kainnya kurang bagus, udah saya ganti warna merah aja, saya suka warna merah misal. Niatnya baik gak? Pakai duit dia, bukan pakai duit perusahaan. Dia niatnya baik, tapi pertanyaannya apakah pemilik perusahaan setuju? Sekarang belang-belang, ini coklat, sebelah sana putih. Walaupun inisiatif sendiri, pemilik perusahaan nggak mau itu. Itulah sebabnya syariat diturunkan, ada standarisasi. Nggak boleh kita ngarang-ngarang gitu ya. Oh ini kalau diingatkan ini garis keras lah, ini wahabi lah, ini itulah, macam-macam gelar-gelar yang dikasih. Padahal kita cuma mengajak kepada kemurnian ajaran, harus begitu. Untuk apa Rasulullah SAW diutus? Untuk diikutin ajarannya, dicontohi. Kita tidak lebih pintar dari Nabi, kan gitu. Kalau kita jalankan sunnah Nabi saja Bu, ya, sunnah saja, udah padat sekali waktu kita seharian. Fokus saja yang ada sunnahnya, yang ada perintahnya aja ya. Sekarang sholat qobliyah, subuh ada 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Ada zikir habis sholat subuh, ada zikir pagi, istirahat sebentar, ada duha. Duha dari 2 rakaat sampai tidak ada batasnya. Pendapat yang paling kuat, duha itu tidak ada batas waktu, tidak ada batas jumlah rakaatnya. Boleh 8, boleh 12, semampunya ibu. Minimal 2 rakaat. Sebentar istirahat, kita aktivitas sudah sholat duhur. Ada qobliyah duhur 4, ada duhur 4, ada ba'diyah duhur 4. Istirahat sebentar, ada asar, qobliyah asar 4, ada asar 4, ada zikir sore. Istirahat sebentar, ada maghrib, qobliyah maghrib 2 rakaat, maghribnya 3 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Istirahat sebentar sudah isya, 2 rakaat, qobliyahnya 4 rakaat, isyanya 2 rakaat, ba'diyah. Sebentar istirahat sudah tahajud. Ini baru bicara sholat sunnah dan wajib doang ini. Hah? Belum kita bicara jenguk orang sakit, majelis ilmu, ya banyak ini. Itu aja Bu, supaya dapat pahala. Udah pasti-pasti. Jangan ngarang-ngarang gitu. Jadi kalau diingatkan bukan karena garis keras ini, supaya ibu murni menjaga kebudayaan agama, dan hanya standar. Karena semua dunia harus seperti itu orang muslimnya. Gak boleh nambah apa yang Nabi SAW tidak contohkan. Banyak orang berdalih, kan waktu di zaman Nabi, ada juga sahabat yang tidak mengikuti Nabi. Lalu mereka berdalih, saya lihat beberapa di media begitu ya. Mereka mengatakan karena waktu Nabi bilang Sami Allahu liman hamidah, dalam sholat, ada satu sahabat di belakang shaf mengatakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran itu puji-pujian yang banyak. Tayyiban yang sangat baik, mubarakan fi penuh dengan keberkahan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanya, siapa yang bilang tadi itu? Sahabat itu mengatakan saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi saya diperlihatkan waktu kau ucapkan itu, diperlihatkan oleh Allah, malaikat berebut untuk mencatatnya. Karena mulianya kalimat itu. Ini, Bapak Ibu sekalian, terjadi di masa Nabi masih hidup. Proses agama, penyempurnaan agama masih berlanjut. Nabi belum, kalau Nabi sudah meninggal, sudah sempurna agama. Jangan itu ditarik dalil kalau kita sekarang boleh juga buat apa yang Nabi tidak contohkan. Ini ajaib ini. Kan gitu. Sangat beda. Nggak bisa, nggak ada kolerasinya antara itu sama ini kan. Kalau kita hidup di masa Nabi, kita buat satu perbuatan,
Kalau Nabi setujui, diistilahkan dalam Syama'il Muhammadiyah atau dalam mengambil hukum dari Nabi SAW itu ada qauliyah, perkataan, ada fi'liyah, perbuatan, ada takririyah, persetujuan Nabi. Jadi kalau Nabi setuju bagian dari syariat tuh. Tapi itu syaratnya waktu Nabi masih hidup. Kalau sekarang gimana caranya? Nabi sudah meninggal dan agama sudah sempurna. Sudah turun Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Itu turun di masa hidup Nabi terakhir. Di haji wada, haji perpisahan Nabi. Karena agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Itu turun di haji di musim haji di Arafah kepada Nabi SAW. Dikenal dengan haji perpisahan. Gitu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sudah sempurnakan nikmatku pada kalian dengan Islam itu. Wa raditu lakumul Islam. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Nah di saat itu dan pada saat Nabi SAW meninggal sudah selesai. Kan gitu. Jadi ini tidak bisa jadi dalil gitu kan. Ini keliru. Kalau orang selalu mau buat semaunya sendiri, tidak mengikuti lagi ajaran Nabi SAW. Seakan-akan mereka mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih tahu daripada Anda. Kan Anda tidak ajarin. Tapi ini bagus menurut saya. Wah ini warnanya luar biasa. Makanya lahirlah segala macam jenis zikir yang tidak pernah dari masa Nabi. Ya segala macam jenis ziarah. Macam-macam lahir. Kalau diingatkan nggak mau. Ya susah. Ya kan gitu. Padahal sebenarnya kita harus memurnikan ajaran Nabi SAW. Sehingga agama ini tidak terwarnahi, standarisasinya sama. Ibu di Indonesia wajib pakai jilbab, di seluruh dunia wajib pakai jilbab, kan standar. Babi haram sini, haram di mana-mana, sama semua. Itu standarisasi namanya. Begitu juga dengan ibadah sama. Sholat kita 5 waktu sama, menentukan waktunya, caranya sama, walaupun beda waktu tapi sama, menentukan subuh itu kapan, duhur itu kapan, sama. Jumlah rakaat sama, yang wajibnya mana, yang sunnahnya mana, yang makruhnya mana, yang membatalkan sholatnya mana, sama. Nah jangan dikarang-karang. Nah seperti itulah ya. Jadi kita mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali kepada kemurnian ajaran itu. Dan ini syarat kedua diterimanya doa. Dan syarat juga diterimanya semua amal. Harus sesuai dengan Nabi SAW. Jadi ibu sebelum kerjakan satu perbuatan apapun ibadah, tanya Rasulullah buatnya seperti apa. Ziarah kubur, jenguk orang sakit, baca Quran, berzikir, berdoa, semuanya tanya. Ada riwayatnya? Kerjakan. Tidak ada, jangan. Jangan ditambah-tambah. Karena menambah-nambah ini, itu paling dekat dengan tidak diterima. Ya. Kenapa? Karena tidak mengikuti contoh yang Nabi SAW ajarkan. Yang Nabi itu adalah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini poin kedua, ini penting sekali untuk difahami. Setelah ikhlas harus mencontohi Nabi SAW.